Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel biologi yang keren dan mantap ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengidentifikasi, memberi contoh, mengenal tiap anggota divisi tumbuhan dan peranannya dalam kehidupan, sekaligus mengusulkan alternatif pemanfaatan dunia tumbuhan bagi perkembangan sains, teknologi, dan lingkungan pada masyarakat. Bryophyta, ciri-cirinya diantaranya sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel. Susunan arkeoniumnya sama dengan tumbuhan paku. Batang terdiri dari selapis sel kulit, lapisan kulit dalam, dan silinder pusat. Hanya tumbuh memanjang dan tidak tumbuh membesar. Rhizoid tampak seperti benang-benang. Skema metagenesis Bryophyta. Spora keluar dari kotak spora, protonema membentuk kuncup, organ kelamin antheridium dan arkeonium, pembuahan, zigot, dan sporangium. Dapat dilihat pada skema di bawah ini. Untuk klasifikasi tumbuhan lumut dibagi dalam 3, yaitu lumut daun Bryophyta, lumut hati Hepaticophyta, lumut tanduk Anthocerotophyta. Untuk praktik tentang klasifikasi lumut, anak-anakku dapat membawa lumut ke sekolah minggu depan dan kita akan pelajari bersama. Siklus hidup lumut daun yaitu ada 2, yaitu haploid generasi gametofit dan diploid generasi sporofit. Pada gametofit, dia akan menghasilkan antheridium dan arkeonium. Selanjutnya, sel sperma dan sel telur akan terjadi proses fertilisasi. Selanjutnya, peranan lumut bagi kehidupan ada 2, yaitu bisa digunakan sebagai pembalut atau pengganti kapas dan penyerap air untuk kelembaban tanah. Ciri-ciri tumbuhan paku. Lapisan pelindung sel yang terdapat di sekeliling organ reproduksi. Embrio multiseluler terdapat dalam arkeonium. Kutikula pada bagian luar. Sistem transport internal mengangkut air dan zat makanan. Struktur tubuh tumbuhan paku kita dapat lihat misalnya di paku berdaun kecil, paku berdaun besar, dan sorus pada tumbuhan paku. Ada strobilus, ada mikrofil, rhizom, dan rhizoid. Skema metagenesis tumbuhan paku. Tumbuhan homospor menghasilkan satu jenis spora. Tumbuhan homospor menghasilkan satu jenis gametofit yang mengandung organ reproduksi jantan dan betina. Secara singkat, daur hidup tumbuhan paku homospor merupakan paku yang menghasilkan satu macam spora saja. Nah, secara singkatnya meliputi spora masa keluar dari sporopit, terus ke protalium, protalium membentuk arkeonium dan antheridium, sperma membuahi ovum di media air, terbentuklah zigot, sporopit paku dewasa menghasilkan spora. Klasifikasi tumbuhan paku ada Psilotophyta, Pterophyta, Sphenophyta, dan Lycophyta. Untuk peranan tumbuhan paku bagi kehidupan kita sebetulnya banyak ya. Ini yang hanya bisa disebutkan diantaranya bisa untuk karangan bunga, bisa untuk dimakan sebagai sayuran, dan bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Tumbuhan biji, ciri-cirinya antara lain biji dihasilkan oleh bunga atau kunjung, sperma menuju sel telur melalui tabung serbuk sari, memiliki saluran xilem dan flum,
dan memiliki klorofil. Ciri-ciri tumbuhan biji terbuka diantaranya berbentuk semak atau pohon yang keras dan berkayu, merupakan akar tunggang, bercabang-cabang, daunnya kaku, bunga sesungguhnya belum ada, bakal biji terdapat pada makroskopil atau disebut daun buah. Memiliki serbuk sari yang mirip pada tumbuhan paku heterospor. Siklus hidup pinus. Pinus dewasa menghasilkan strobilus jantan dan betina. Penyerbukan terjadi pada serbuk sari jatuh ke mikrofil strobilus betina. Serbuk sari akan berkembang menghasilkan sel bulu dan sel generatif. Setelah terjadi fertilisasi akan terbentuk zigot. Daur hidup pada tumbuhan berbiji terbuka menunjukkan adanya persamaan dengan tumbuhan paku heterospor. Pada generasi sporopit, tumbuhan gimnospermi menghasilkan heterospor, yaitu berupa mikrospora dan megaspora. Contoh tumbuhan biji terbuka seperti pinus, pakis haji, dan araucaria. Itu di alam terbuka, di Berau ini banyak ya, di hutan sega, hutan biatan ya. Ciri tumbuhan angiospermi diantaranya memiliki bunga yang sesungguhnya, daunnya pipi lebar dengan susunan batang yang beraneka ragam, bakal biji atau biji tidak tampak, selisih waktu relatif pendek antara penyerbukan dan pembuahan, adanya pembuahan ganda meliputi tumbuhan kecil, semak, dan perdu serta pohon besar. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil, misalnya akar, sistem akar tunggang pada dikotil dan monokotil sistem akar serabut. Batang dan akar pada dikotil memiliki kambium, sedangkan pada monokotil tidak memiliki kambium. Daun memiliki susunan tulang daun yang menyirip atau menjari pada dikotil, sedangkan monokotil susunan tulang daun sejajar atau melengkung, dan sebagainya. Siklus hidup tumbuhan berbunga memiliki dua siklus hidup alternatif karena mereka mengalami reproduksi generatif dan vegetatif. Reproduksi generatif menciptakan klon dari tanaman asli, sedangkan reproduksi generatif menciptakan keragaman genetik. Untuk skema daur hidup tumbuhan biji tertutup kita dapat lihat pada tayangan skema di bawah ini. Contoh tumbuhan biji tertutup yang sering kita temui sehari-hari seperti kelapa, pepaya, kedelai, dan kubis. Semoga anak-anakku lebih giat belajar, dan sampai kita jumpa minggu depan. Terima kasih juga atas subscribe-nya. Mohon materi ini di like,